Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan membahas UAS Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes MPD. Sebelum kita bahas, saya perkenalan diri dulu yuk. Saya Nur Latifatul Zahra, NPM 212151087 dari kelas 2021C, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Bagaimana perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidik, serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah? Pembahasan. Peserta didik adalah seseorang yang berkeinginan meningkatkan kemampuan dirinya dalam proses belajar melalui pendidikan. Konsep pengelolaan peserta didik memiliki peran untuk mendukung atas terwujudnya fungsi sekolah yang berhubungan dengan keberhasilan kemajuan belajar atau prestasi yang dimiliki untuk menghasilkan lulusan terbaik berdasarkan penilaian di mana kemajuan peserta didik menjadi faktor vital berlangsungnya proses pendidikan untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Tenaga pendidik adalah seorang tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dalam kegiatan pendidikan. Konsep pengelolaan tenaga pendidik memiliki peran untuk mendukung atas terwujudnya fungsi sekolah yang berhubungan dengan masalah perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan, dan penilaian dalam suatu sistem kerjasama untuk tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, peserta didik dan pendidik memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana tanpa adanya peserta didik dan pendidik, maka proses pembelajaran tidak akan berlangsung. Peserta didik dan pendidik menjadi salah satu komponen utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Peningkatan dalam pemberdayaan dan pengembangan agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai kemampuan dan karakter yang optimal, serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membina peserta didik. Dalam pengembangan karakter setiap peserta didik, guru dituntut memiliki kepribadian yang baik dan profesional. Kurangnya pengetahuan guru dalam perkembangan peserta didiknya akan menyulitkan saat mengajar di kelas nanti, karena salah satu hal yang akan terjadi adalah adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian materi dengan kemampuan berpikir dan tingkat pemahaman peserta didik dalam menangkap pembelajaran yang diberikan. Untuk itu, peran guru sangat penting dalam pendidikan. Soal yang kedua, mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah? Pembahasan, kurikulum adalah suatu sistem rancangan bahan pembelajaran yang dapat menjadi pedoman dalam aktivitas belajar mengajar yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Kurikulum perlu diadministrasikan karena kurikulum memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan aktivitas proses belajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggara pendidikan, di mana kurikulum digunakan sebagai acuan penyelenggara pendidikan sekaligus indikator mutu pendidikan. Kurikulum dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena tanpa kurikulum yang tepat, peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Soal yang ketiga, jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Pembahasan, sarana dan prasarana pendidikan adalah segala peralatan, fasilitas, atau perangkat
yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah juga harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, karena jika tidak sesuai, peserta didik tidak akan berkembang secara optimal dalam menunjang pendidikannya. Oleh karena itu, sarana dan prasarana berbeda pada setiap jenjang pendidikannya. Sarana dan prasarana yang ada berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik pada peserta didik. Sarana dan prasarana yang lengkap dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswanya. Lalu apa itu dana? Bagaimana cara sekolah mendapatkan dana? Bantuan operasional sekolah merupakan program yang direncanakan oleh pemerintah guna membantu sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Penggunaan dana BOS diantaranya untuk memenuhi kegiatan sekolah seperti ketersediaan alat belajar mengajar, menggaji guru, mengembangkan perpustakaan, dan pembiayaan lainnya. Nah, syarat untuk mendapatkan dana BOS ini yaitu yang pertama, memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik. Yang kedua, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya. Yang ketiga, memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Yang keempat, memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Yang kelima, tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Dan yang keenam, tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lainnya. Lanjut ke soal yang keempat. Bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakter sekolah yang efektif? Jelaskan pendapat saudara dengan bahasa sendiri. Pembahasan. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena kepemimpinan yang efektif harus memiliki visi dan misi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan berusaha untuk mewujudkan sekolah yang efektif. Kepemimpinan yang efektif harus mengelola sekolahnya dengan baik dan diperlukan meningkatkan mutu sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Kepemimpinan sekolah dalam upaya mewujudkan sekolah efektif dapat dilihat dari kemampuan kepala sekolahnya dalam menciptakan iklim positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar, pelaksana kepemimpinan yang kuat, adanya tujuan sekolah yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, adanya kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, adanya kemajuan siswa yang sering dimonitor, menekankan pada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktivitas yang esensial, dan adanya harapan yang tinggi bagi semua warga sekolah. Lanjut ke soal yang kelima. Menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah? Budaya organisasi sekolah adalah sarana dalam proses pembentukan karakteristik khas sekolah yang dapat diidentifikasikan melalui nilai-nilai yang dianutnya, kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkan oleh warga sekolah, tentunya dari penerapan budaya sekolah memiliki fungsi ketika diterapkannya di sekolah. Efektivitas sekolah dapat dinilai dari adanya upaya penciptaan budaya sekolah yang produktif, yaitu budaya yang mendukung terhadap tumbuhnya pemberdayaan dan kemandirian personal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok. Budaya organisasi sekolah yang efektif ditandai oleh sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerjasama yang diperlukan di dalam sekolah. Yang kedua, adanya saling percaya yang harus dimiliki oleh setiap orang di organisasi. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Nah, salah satu contoh budaya organisasi sekolah itu yaitu adanya ekstrakurikuler di sekolah, di mana kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Ekstrakurikuler di sekolah juga menjadi tempat untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain, sehingga peserta didik nantinya akan mendapat pengalaman atau pengetahuan yang baru. Dengan adanya ekstrakurikuler juga peserta didik akan memiliki banyak kegiatan yang menuntut untuk memiliki kemampuan dalam mengatur waktunya, sehingga ketika dewasa, nanti peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Lanjut ke
Soal yang keenam, yang terakhir yaitu menurut pendapat saudara, apa itu TKM atau Total Quality Management dan bagaimana implementasinya? Pembahasan menurut saya Total Quality Management TKM atau TQM merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Karena TQM mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memperdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tersebut. TQM harus diberlakukan terus-menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Ketiganya harus bersinergi untuk mendukung sekolah agar terus berkembang dan maju. Untuk implementasi Total Quality Management TKM di lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua yaitu menentukan standar mutu atau quality assurance. Yang ketiga yaitu perubahan kultur atau change of culture. Yang keempat adalah perubahan organisasi atau upside down organization. Dan yang kelima yaitu mempertahankan hubungan dengan pelanggan atau keeping close the customer. Nah, untuk menuju implementasi TKM ini, maka perlu strategi pelaksanaan, yaitu fase persiapan, fase perencanaan, dan fase pelaksanaan. Keberhasilan atau kegagalan implementasi TKM sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama semua elemen lembaga pendidikan, mulai dari manajemen puncak sampai di level staf, atau mulai dari pemimpinnya, yaitu kepala sekolah, sampai ke warga sekolah atau masyarakat. Mungkin sekian pembahasan video UAS Pengenalan Pendidikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.